This is Formula One. Harapan Max Verstappen untuk melanjutkan tren positifnya di Formula 1 musim 2026 harus berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah tampil kompetitif dan sempat bersaing di barisan depan sepanjang balapan, juara dunia Red Bull Racing itu justru gagal mencapai garis finish akibat kerusakan mekanis yang menghantam mobil RB22 miliknya pada Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone Minggu malam WIB. Balapan yang awalnya menjanjikan berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan lap. Verstappen yang terus memberikan tekanan kepada para rival di posisi terdepan mendadak kehilangan kendali atas mobilnya ketika masalah pada sistem aerodinamika muncul di fase-fase krusial lomba. Alih-alih membawa pulang podium atau poin penting dalam perebutan gelar juara dunia, pembalap asal Belanda tersebut harus menerima kenyataan pahit dengan status Did Not Finish atau DNF. Kekecewaan Verstappen pun tidak bisa disembunyikan. Usai balapan, ia secara terbuka mengkritik kondisi mobil Red Bull yang menurutnya mengalami masalah serius dan bahkan membahayakan keselamatannya di lintasan. Menurut Verstappen, akar permasalahan berasal dari sayap belakang mobil yang tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Komponen tersebut gagal menutup secara sempurna sehingga membuat keseimbangan mobil berubah drastis ketika melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil kehilangan stabilitas dan Verstappen sempat keluar dari lintasan. Ketika sayap belakang tidak dapat tertutup sempurna, saya kehilangan keseimbangan dan keluar dari lintasan. Jadi ya, sekali okelah, tapi 2 kali, ini sangat berbahaya bagi saya. Dan jujur saja, saya tidak menginginkan ini. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa seriusnya masalah yang dialami RB22. Pada kecepatan Formula 1 yang bisa melampaui 300 km per jam, gangguan kecil pada aerodinamika dapat mengubah karakter mobil secara drastis. Kehilangan downforce hanya dalam sepersekian detik saja sudah cukup membuat pembalap kehilangan kendali. Yang membuat Verstappen semakin kecewa adalah masalah tersebut sebenarnya sempat coba diatasi oleh kru Red Bull. Saat mobil masuk ke pit, tim langsung melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen bagian depan dengan harapan keseimbangan mobil kembali normal. Perbaikan itu memang memberikan hasil positif. Setelah kembali ke lintasan, catatan waktu Verstappen langsung meningkat cukup signifikan. Mobil kembali terasa kompetitif, bahkan ia mampu mencatat lap yang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Namun semuanya datang terlambat. Selama proses pit stop dan kehilangan kecepatan akibat masalah tersebut, Verstappen telah kehilangan begitu banyak posisi yang nyaris tak mungkin dipulihkan hanya dalam beberapa lap terakhir. 4-5 putaran yang hilang menjadi penentu gagalnya perjuangan Red Bull di Silverstone. Verstappen mengaku sempat merasa optimis setelah merasakan performa mobil kembali membaik. Sayangnya, rasa puas itu hanya berlangsung sesaat karena ia sadar peluang podium sudah menguap. Setelah kami mengganti sayap depan dan saya keluar lagi, kami mendapatkan banyak waktu putaran atau lap time, jadi saya senang lagi. Tapi pada saat yang sama, saya seperti, saya hanya menyia-nyiakan seluruh balapan saya, karena 4-5 putaran telah lewat dan saya telah kehilangan begitu banyak posisi. Jadi cukup frustrasi. Ucapan tersebut menunjukkan betapa besarnya rasa frustrasi yang dirasakan sang juara dunia. Bukan karena ia kehilangan kecepatan, bukan pula karena kalah bersaing dengan rival, melainkan karena mobil yang seharusnya menjadi senjata utama justru menjadi penyebab gagalnya meraih hasil maksimal. Silverstone sejatinya menjadi salah satu kesempatan terbaik bagi Verstappen untuk menambah poin penting dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Sejak sesi latihan hingga balapan berlangsung, Red Bull memperlihatkan kecepatan yang cukup kompetitif. Verstappen beberapa kali terlibat duel sengit dengan para pembalap di barisan depan dan terlihat memiliki peluang realistis untuk membawa pulang podium. Namun seluruh kerja keras itu runtuh ketika masalah mekanis mulai muncul. Kerusakan pada sistem sayap belakang yang diduga berkaitan dengan mekanisme drag reduction system atau DRS membuat mobil kehilangan efisiensi aerodinamika. Dalam kondisi normal, DRS berfungsi mengurangi hambatan udara di lintasan lurus sehingga mobil memperoleh kecepatan lebih tinggi. Tetapi ketika mekanisme tersebut gagal bekerja dengan sempurna, keseimbangan mobil justru berubah drastis. Itulah yang dialami Verstappen. Mobil tidak lagi memberikan rasa percaya diri ketika memasuki tikungan cepat. Padahal Silverstone dikenal sebagai salah satu sirkuit dengan karakter tikungan berkecepatan tinggi yang sangat mengandalkan kestabilan aerodinamika. Masalah ini pun menambah daftar panjang kendala teknis yang dialami Red Bull sepanjang musim 2026. RB22 memang masih mampu tampil cepat di sejumlah seri, tetapi beberapa kali mobil mengalami gangguan yang menghambat performa maksimal tim asal Milton Keynes tersebut. Bagi Verstappen sendiri, kegagalan di Silverstone bukan sekedar kehilangan peluang menang,
Lebih dari itu, ia kehilangan momentum penting dalam persaingan klasemen. Padahal pada balapan sebelumnya, di Grand Prix Austria, Verstappen sukses meraih podium kedua setelah tampil solid sepanjang akhir pekan. Hasil tersebut sempat menjadi sinyal kebangkitan Red Bull setelah menghadapi beberapa balapan yang cukup sulit. Banyak pihak berharap momentum itu berlanjut di Silverstone, namun kenyataannya justru sebaliknya. DNS membuat Verstappen pulang tanpa satupun tambahan poin. Dalam persaingan Formula 1 yang sangat ketat, kehilangan satu balapan saja dapat memberikan dampak besar terhadap klasemen sementara. Setiap poin kini menjadi sangat berharga. Terlebih para rival utama juga terus menunjukkan konsistensi sepanjang musim. Karena itu, kegagalan di Inggris menjadi kerugian besar yang mungkin akan terasa hingga akhir musim nanti. Selain soal hasil, komentar Verstappen mengenai aspek keselamatan juga menjadi sorotan. Jarang sekali seorang pembalap secara terbuka menyebut bahwa masalah teknis pada mobilnya berbahaya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gangguan yang dialaminya bukan sekedar penurunan performa, tetapi benar-benar berpotensi mengancam keselamatan ketika mobil dipacu dalam kecepatan ekstrim. Red Bull tentu akan menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi serius. Tim harus segera menemukan penyebab pasti kerusakan agar masalah serupa tidak kembali terjadi pada seri-seri berikutnya. Apalagi musim Formula 1 masih menyisakan banyak balapan penting. Setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap peluang merebut gelar juara dunia. Bagi Verstappen sendiri, hasil ini menjadi salah satu momen paling mengecewakan musim ini. Seorang pembalap tentu lebih memilih kalah karena duel di lintasan dibanding kehilangan kesempatan akibat kerusakan mobil. Apalagi ketika kecepatan mobil sebenarnya cukup kompetitif untuk bersaing di depan. Kini fokus Verstappen dan Red Bull akan beralih ke seri berikutnya. Mereka harus segera bangkit dan memastikan seluruh masalah teknis benar-benar terselesaikan. Jika tidak, bukan hanya kemenangan yang sulit diraih, tetapi peluang mempertahankan gelar juara dunia juga bisa semakin berat. Silverstone pun menjadi pengingat bahwa dalam Formula 1, kecepatan saja tidak pernah cukup. Reliabilitas mobil tetap menjadi faktor penentu. Satu komponen yang gagal bekerja dapat menghapus seluruh strategi, seluruh kerja keras tim, bahkan seluruh peluang meraih kemenangan. Dan itulah yang dialami Max Verstappen pada akhir pekan yang seharusnya menjadi panggung kebangkitannya. Kini pertanyaan besar mulai muncul di paddock Formula 1. Apakah Red Bull mampu memperbaiki persoalan reliabilitas RB22 sebelum balapan berikutnya? Atau justru masalah teknis ini akan terus menghantui Verstappen dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026? Yang pasti satu hal telah ditegaskan oleh sang juara dunia sendiri. Masalah ini bukan hanya menyebabkan ia kehilangan hasil, tetapi juga menyangkut keselamatan di lintasan. Dan bagi seorang pembalap Formula 1, tidak ada yang lebih penting daripada bisa bertarung dengan mobil yang cepat sekaligus aman. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa ini bukanlah pertama kali Antonelli kehilangan hasil besar akibat masalah teknis. Beberapa balapan sebelumnya di Barcelona, pembalap Italia itu juga mengalami nasib serupa. Saat itu ia sedang berada di posisi kedua dan berpeluang besar naik podium. Namun, masalah pada mobil memaksanya gagal finish. Kini kejadian hampir sama kembali terulang. Bedanya kali ini yang hilang bukan sekedar podium, melainkan peluang meraih kemenangan Grand Prix. Antonelli pun mengakui bahwa musim ini sebelumnya berjalan hampir terlalu sempurna. Mercedes menikmati periode luar biasa dengan 5 kemenangan beruntun. Ia sendiri tampil begitu konsisten sepanjang musim. Namun dalam 3 balapan terakhir, situasinya berubah drastis. 2 kali gagal finish menjadi pukulan yang sangat besar. Meski begitu, Antonelli memilih melihat semua ini sebagai bagian dari perjalanan seorang pembalap. Kita sempat memiliki laju yang luar biasa dengan 5 balapan, 5 kemenangan beruntun, dan semuanya mungkin berjalan terlalu mulus bagi saya. Ia kemudian melanjutkan, kita mengalami 2 hasil gagal finish dalam 3 balapan, dan jelas itu sulit ditelan. Karena di Barcelona saya berada di posisi kedua, dan di sini saya mengincar kemenangan. Antonelli juga mengungkapkan keyakinannya bahwa ia benar-benar memiliki peluang untuk menyalip Leclerc. Saya pikir kita memiliki peluang nyata, dan saya berada dalam jarak yang dekat untuk menyerang. Sayangnya saya bahkan tidak punya kesempatan untuk mencobanya. Meskipun sangat kecewa, pembalap usia 19 tahun itu tetap menunjukkan mental seorang calon juara. Ia menutup wawancaranya dengan pesan optimis. Tetapi memang begitulah adanya. Ini berjalan seperti ini, dan yang paling penting adalah kita bangkit lebih kuat.